Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 139, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-Pura Culun. Halaman keluarga Wibowo. Arjun duduk di bawah pohon di taman. Ini adalah tempat yang disediakan untuk Sari alias neneknya. Selain dia, tidak ada yang berani duduk di sini dengan mudah. Ketika Sari muncul, Arjun buru-buru berdiri, berjalan ke wanita tua itu untuk mendukungnya, dan berkata, "Nenek, mengapa kamu tidak memberitahuku jika nenek ingin keluar? Aku akan pergi dan membantumu." Penuh senyum, dia menyukai perhatian yang dibawa Arjun, dan hanya perhatian Arjun yang dianggap tulus olehnya. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa nenek bahkan tidak bisa berjalan seperti ini?" kata Sari. Setelah membantu Sari duduk, Arjun berkata, "Nenek, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin melayanimu kapan saja. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu selama ini di penjara. Aku takut para pelayan itu tidak akan merawatmu. Periode waktu ini telah membuatmu menderita, tetapi kamu juga harus tahu bahwa kamu tidak dapat muncul di Jakarta dengan santai sekarang. Jika tidak, kamu akan berada dalam masalah besar," kata Sari. Tabu dalam hal ini Arjun tahu bahwa meskipun Ariel dipenjara untuknya, dia terlalu terkenal di Jakarta. Setelah dia terlihat, itu akan berakhir. Tapi terjebak di rumah seperti ini setiap hari, Arjun juga tidak bisa menerimanya. "Nenek, kamu lihat aku sudah lama berada di penjara. Jika kamu tidak santai, aku hampir depresi," kata Arjun sambil menghela nafas. "Jika kamu ingin bepergian, nenek dapat membiarkan seseorang membawamu ke sana, tetapi kamu harus berhati-hati tentang semuanya. Kamu akhirnya baik-baik saja. Nenek tidak ingin kamu membuat masalah lagi," kata Sari. "Nenek, aku sudah besar, tidak usah kamu khawatir. Dan kemana aku pergi, tidak akan ada kecelakaan," kata Arjun sambil tersenyum. "Di mana?" Sari bertanya-tanya. "Kota Awan." "Kota Awan." Sari mengerutkan kening. Ariel bergabung dengan keluarga Wijaya di Bandung, bagaimana mungkin dia ingin pergi ke Bandung? Ini bukan tempat yang baik. Bagaimana jika orang-orang itu memperlakukan Arjun sebagai Ariel tidak berguna dan membuatnya diganggu? "Nenek, Ariel akan kehilangan wajah keluarga Wibowo kita di Bandung. Saat aku pergi kali ini, aku akan mengambilnya untuk membantu keluarga Wibowo. Bagaimana menurutmu?" kata Arjun. Selama itu bisa membuat Arjun bahagia, Sari tidak akan menolak. Dan Arjun telah menderita selama periode waktu ini, dan inilah saatnya untuk menebusnya. Jadi Sari hanya berkata, "Oke, selama kamu bahagia, tetapi nenek masih ingin kamu membawa beberapa pengawal di sisimu, jangan sampai kamu diganggu." "Oke," kata Arjun bersemangat. Pada hari yang sama, Arjun diam-diam dikawal oleh pengawal keluarga Wibowo dan menuju Bandung. Ketika Rosa kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Arjun tidak ada di rumah. Takut dia akan keluar dan membuat masalah lagi, dan dengan cepat mencari Sari. "Bu, apakah Anda melihat Arjun? Apa yang terjadi padanya tidak di rumah?" Rosa bertanya dengan penuh semangat. "Dia pergi bermain," Sari berkata. "Pergi bermain? Bagaimana Anda bisa membiarkannya keluar sekarang? Jika ada yang tahu, rahasia kita akan terungkap." Rosa berkata dengan wajah terdiam. Dia tahu bahwa Sari sangat menyukai Arjun, tapi dia tidak bisa membiarkan hal seperti ini. Begitu insiden itu terjadi, seluruh keluarga Wibowo akan dikutuk. "Jangan khawatir, dia pergi ke Bandung. Sama sekali tidak ada paparan," kata Sari. "Apa?" Rosa merasa seperti disambar petir. "Arjun pergi ke Bandung. Bagaimana dia bisa pergi ke Bandung? Bagaimana bisa?"
Ariel sudah beristri. Jika mereka mengira Arjun adalah Ariel, Rosa tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Bu, bagaimana Anda bisa membiarkan dia pergi ke Bandung? Tidakkah Anda tahu bahwa Ariel ada di sana? Ariel memiliki seorang istri. Rosa berkata dengan ngeri, jika Ariel tahu tentang ini, apa konsekuensinya? Bagaimana jika dia punya istri? Mungkinkah Arjun masih menyukai wanita itu? Dan bahkan jika Anda melihatnya, itu tidak masalah. Sari berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Rosa sangat marah, jadi bagaimana jika dia menyukainya? Mereka adalah saudara, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sari sangat marah. Dia berkata dengan dingin, jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, cepatlah, apa yang ingin dia lakukan, kamu tidak memenuhi syarat untuk menceramahiku. Petik 2. Bu, saya bisa mentolerir hal-hal lain, tetapi yang ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan wanita saudara laki-lakinya, kata Rosa. Itu kehormatannya, bajingan Ariel itu. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan Arjun? Pernyataan Rosa oleh Sari mengejutkan di luar dan lembut di dalam. Bahkan jika dia menyukai Arjun, dia tidak perlu melangkah terlalu jauh. Bu, apakah kamu mencoba memaksa Ariel sampai mati? Kata Rosa. Aku akan memberitahunya besok. Beritahu dia bahwa wanita itu telah dirawat, dan dia bisa mati di penjara dengan tenang. Jika tidak, semua orang di Bandung memiliki hubungan dengannya akan mati. Kata Sari kepada Arjun setelah pergi, datang dengan ide ini. Untuk memastikan bahwa segala sesuatu tentang Arjun sangat mudah, kematian Ariel tidak bisa dihindari. Mendengar kalimat ini, Rosa benar-benar putus asa. Dia bahkan berharap Ariel bisa meninggalkan kebun waru dan memberi pelajaran berat pada neneknya. Aku tidak akan mengurus urusan keluarga Wibowo lagi, kata Rosa lemah. Tidak ada bantahan yang bisa menandingi keputusan akhir Sari. Pergi, kata Sari dengan kasar. Di matanya, hanya Arjun, bagaimana dia bisa menghormati Rosa. Rosa kembali ke kamarnya, matanya kosong. Keluarga Wibowo ada di tangan Sari, dan rasanya benar-benar berubah. Dia tiba-tiba memikirkan kata-kata Ariel, ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Wibowo, sepertinya sekarang. Kesempatan ini telah dimusnahkan oleh Sari, jadi apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Di penjara, apakah dia masih bisa mengendalikan dunia luar? Keesokan harinya, Sari dan Ariel bertemu. Setiap kali saya bertemu dengan Arjun, Arjun penuh dengan luka, jadi ketika Sari melihat Ariel tanpa cedera, dia sedikit terkejut. Kamu harus berlutut ketika memasuki sel, kata Sari dengan jijik. Selain memohon belas kasihan, Sari tidak bisa memikirkan alasan mengapa Ariel tidak dipukuli. Apakah kamu di sini untuk bersimpati denganku? Ariel bertanya dengan dingin. Sari tersenyum menghina dan berkata, bersimpati denganmu. Kamu tidak pantas mendapatkan simpati saya di sini hanya untuk memberi tahu kamu. Identitasmu telah digantikan oleh seseorang yang tinggal di tempatmu. Pilihan terbaik kamu adalah mati di penjara kebun waru, jika tidak, di sampingmu. Kalian semua akan dikuburkan bersama. Mendengar kalimat ini, Ariel berdiri dan berkata dengan marah, Sari, apa maksudmu? Apa maksudmu? Arjun sudah pergi ke Bandung, meskipun memalukan baginya untuk menggunakan namamu, tetapi agar dia dan keluarga Wibowo tidak terseret oleh masalah ini, aku dengan enggan menerimanya. Arjun, benar-benar pergi ke Bandung. Kemarahan di dada Ariel hampir meledak, meskipun dia sudah memperingatkan tentang masalah ini, dia tidak menyangka bahwa Sari akan benar-benar melakukan ini. Jika Arjun pergi ke villa di lereng gunung, apa yang akan terjadi? Ariel tidak berani memikirkannya. Dengan pukulan di atas meja, Ariel berkata dengan marah, Sari, aku akan membuatmu menyesali keputusan yang kamu buat hari ini. Awalnya, aku memikirkan jejak terakhir dari persahabatan darah, tapi sekarang, aku, Ariel dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wibowo lagi. Hehe, apakah kamu masih menganggap dirimu sebagai anggota keluarga Wibowo?
Kamu sudah lama pergi. Aku ingin kamu mengingat perasaan ini. Ariel, kamu juga sombong. Aku akan memberitahukan padamu. Dalam waktu sebulan, jika kamu tidak mati di penjara, seluruh Bandung akan terbalik. Sari sama sekali tidak takut dengan ancaman Ariel. Di matanya, ini jenis sampah yang masih bisa menimbulkan ombak. Ariel duduk kembali di kursinya dengan terengah-engah, menggertakkan giginya dan berkata, "Jika Arjun berani main-main di Bandung, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bahkan kamu tidak bisa menghentikanku." Sari menggelengkan kepalanya. Sambil menghela nafas, dia berkata, "Ariel, kamu belum mengetahui situasi kamu, tetapi kamu akan segera mengetahui situasi yang kamu hadapi. Saya di sini hanya untuk memberitahumu, bukan untuk berdiskusi denganmu. Apakah kamu pikir apakah kamu memiliki hak untuk memilih? Kamu memaksa saya untuk langkah ini karena kamu tidak memiliki hak untuk memilih di masa depan. Sari, kamu akan menyesali apa yang telah Anda lakukan." Bersambung.